Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal cerita anime yang berjudul Kuronoso Kanshi atau Black Summoner. Kisah berawal dari seorang pemuda yang tewas lalu dipanggil Dewi untuk reinkarnasi ke Isekai alias dunia lain. Yang berbeda dari anime Isekai umumnya, sebelum dikirim ke dunia lain, pemuda ini merayu Dewi untuk ikut bersamanya, sehingga terjadi kesepakatan pemuda itu akan reinkarnasi dengan kemampuan tingkat bawah yang setara tingkat S alias dapat buff. Namun sebagai gantinya dia akan kehilangan semua ingatan dari dunia lama kecuali namanya, yaitu Kelvin. Dan setelah Kelvin dikirim ke Isekai, dia menjadi Black Summoner, sedangkan Dewi reinkarnasi yang ikut serta hanya bisa berwujud menu seperti dalam game, persisnya sebagai navigator. Lantas Dewi reinkarnasi yang bernama Melvina menjelaskan situasinya dan mulai memandu Kelvin ke sebuah kota. Mereka kemudian menuju kota terdekat. Sepanjang jalan, Melvina menceritakan bagaimana Kelvin berperilaku saat bertemu dirinya. Melvina berkata bahwa Kelvin jatuh hati pada pandangan pertama terhadap dirinya dan terus memohon pada Melvina hingga 1 jam. Pada akhirnya Melvina luluh dan memutuskan ikut dengan Kelvin dan meninggalkan posisinya sebagai Dewi reinkarnasi. Cerita Melvina membuat Kelvin berwajah merah padam karena malu. Sesampainya di kota, Kelvin pun mendaftar di kuil petualang. Ketika akan menuliskan data diri, Melvina menyarankan pada Kelvin merahasiakan statusnya yang seorang summoner, karena di isekai tersebut summoner itu status langka yang bahkan diperebutkan oleh negara-negara hingga menimbulkan konflik politik. Mendengar hal itu, Kelvin kemudian menulis statusnya sebagai penyihir. Sebagai petualang pemula, Kelvin berada di rank F alias rank terendah. Meski begitu, sebenarnya Kelvin memiliki kekuatan yang overpower. Ringkas cerita, Kelvin minta rekomendasi misi pertama pada Angie, resepsionis di guild tersebut. Kelvin pun memilih untuk memburu 3 monster slime sebagai misi pertamanya, sekaligus latihan melakukan pemanggilan atau summon. Kelvin pun menghabiskan uangnya dengan membeli sebuah tongkat sihir sederhana sebagai perlengkapan diri, sehingga untuk biaya penginapan dan makan malam, Kelvin harus menyelesaikan misi hari tersebut. Kelvin merasa kota itu terasa damai. Setelah keluar dari kota, Kelvin menemukan 3 monster slime biru. Kelvin mencoba melawannya, namun untuk beberapa kali percobaan pertama, Kelvin gagal dan terkena serangan slime. Setelah berhasil menyesuaikan kekuatan diri, akhirnya Kelvin mengalahkan slime itu. Lalu dia berpikir untuk melakukan kontrak dengan salah satu slime. Nampaknya kontrak berhasil. Slime itu menyatu dengan Kelvin dan berkat kontrak tersebut, Kelvin bisa merasakan perasaan slime itu secara langsung. Dan slime itu juga mendapat efek kekuatan rank S level 1 milik Kelvin yang tersembunyi. Kelvin pun menamai slime itu Kloto, lalu mensummonnya keluar dari tubuhnya dan berhasil. Mereka kemudian berburu slime lebih banyak. Ternyata kemampuan Kloto meningkat hingga 100 kali dari kekuatan normalnya. Kelvin pun kembali ke kota dan memperoleh bayaran dari misi berburu slime. Kemudian Kelvin pergi ke penginapan yang disarankan oleh Angie. Ketika melewati sebuah gang, Kelvin melihat perdagangan budak yang saat itu tengah mempromosikan Hell Elf. Kelvin sempat saling berkontak mata dengan elf itu. Namun Kelvin menyadari bahwa dia belum punya cukup uang. Namun dia berencana memiliki setidaknya 1 orang budak. Sesampainya di penginapan, Kelvin disambut oleh pemilik penginapan yang bernama Kreya. Selain biaya sewanya murah, fasilitas yang didapat hanyalah kamar dan jatah makan tanpa kamar mandi. Melvina menjelaskan bahwa fasilitas mandi hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan dan para bangsawan saja di dunia tersebut, sedangkan para rakyat mandi di sungai. Kelvin kemudian memutuskan untuk memiliki pemandian miliknya sendiri suatu saat nanti, karena bagi orang Jepang, mandi adalah hal yang paling nyaman untuk menyegarkan diri setelah seharian beraktivitas. Makanan pun telah siap. Melvina berkata dia juga ingin mencoba berbagai makanan di dunia tersebut, sehingga Kelvin berjanji untuk segera
segera meningkatkan level dirinya agar bisa segera memanggil wujud Dewi Melvina. Kelvin pun terus menyelesaikan misi dari Guild sembari mengembangkan kemampuannya bersama Kloto dibantu Melvina, sehingga dalam waktu singkat Kelvin naik peringkat menjadi petualang rank E dan diperbolehkan menangani misi rank E dan D. Ketika sudah memilih misi yang lebih sulit, Kelvin dikejutkan oleh kedatangan seorang petualang bernama Castle. Castle ini memiliki citra buruk di antara petualang lainnya. Kelvin diajak ikut dalam partinya melakukan misi rank D, yaitu menumpas Ghost Knight. Di saat itu, Kelvin memindai informasi status Castle dengan skillnya dan melihat statusnya sebagai killer. Kelvin pun mengajaknya berkompetisi mengalahkan Ghost Knight. Dengan bangga Kelvin berkata bahwa dia sanggup menjalankan misi itu sendirian. Castle pun setuju, kemudian pergi dan bertemu dengan anggota partinya. Castle berambisi untuk menghabisi Kelvin karena sudah meremehkannya. Castle dan partinya sampai di lokasi kastil Ghost Knight. Nampaknya mereka terkejut karena di seluruh area kastil banyak undead yang sudah dikalahkan. Hingga pintu terakhir kediaman Ghost Knight berada, di sana sudah ada Kelvin. Kelvin menyambut Castle dan partinya. Kelvin memprovokasi mereka dengan mengungkap identitas party Castle, di mana telah didapat informasi aneh di guild mengenai tidak adanya petualang rank atas. Lalu banyak sekali petualang rank D ke bawah yang sering menghilang setelah bergabung dengan party Castle. Kelvin menyebutkan bahwa Castle telah melenyapkan mereka. Castle dan partinya nampak marah dan keheranan dari mana Kelvin tahu semua itu, sehingga mereka berusaha menghabisi Kelvin apapun yang terjadi. Castle pun terkena jebakan yang telah disiapkan Kelvin, dan sudah jelas party Castle menyadari perbedaan kekuatan mereka setelah bertarung 3 lawan 1. Bahkan salah satu dari mereka melarikan diri, namun Kelvin tidak melepaskannya begitu saja. Kelvin memanggil Kloto untuk menangkapnya. Ternyata Kloto telah berevolusi menjadi slime gluconia, monster yang disebutkan pernah menghancurkan sebuah negara. Sedangkan Castle terus berusaha melawan Kelvin meski sendirian, namun pada akhirnya mereka kalah dan diringkus oleh Kelvin. Setelah itu Kelvin masuk untuk melawan Ghost Knight. Kesan pertama bertemu Ghost Knight, Kelvin nampak tertarik dan mengajak jalinan kontrak dengannya. Mendengarkan hal itu, Ghost Knight yang bernama Geralt senang dan bersemangat, lalu berbincang sejenak dengan Kelvin. Hal itu seketika membuat spekulasi Kelvin menurun dan menganggap Ghost Knight hanya om-om cerewet. Geralt pun bercerita bahwa ia tidak mengetahui kenapa dirinya menjadi monster dan berada di kastil itu. Yang dia ingat hanyalah dia seorang komandan kesatria sebuah kerajaan, dan selama ini ingatannya pudar. Untuk lepas dari obrolan, Kelvin menawarkan kontrak. Geralt menanggapinya. Dia bersedia apabila Kelvin menang melawan dirinya dengan kekuatan penuh. Satu serangan dari Kelvin mengingatkan Geralt dengan kejadian masa lalu yang menjadi penyebab ia menjadi monster, di mana Raja Alkat tepatnya mengabdi menolak kekaisaran Lizer, menghancurkan kekaisaran suci Tiramis. Akibatnya kerajaan Alkat dihancurkan oleh Childora dengan wabah penyakit yang mengerikan. Hal itu menyebabkan keluarga dan orang terdekatnya tewas hingga Raja Alkat sendiri. Istri Geralt sedih karena tidak bisa menjaga putri mereka. Terikat dengan emosi dan janji untuk melindungi putrinya, dia merasa gagal menjadi komandan kerajaan. Hal ini merubah dirinya menjadi Ghost Knight. Kelvin menyerang Geralt tanpa menahan diri dan menghempaskannya. Keesokan paginya, Kelvin menyerahkan potongan sirah besi Geralt dan party Castle ke Guild dan mendapatkan promosi kenaikan rank. Ternyata Geralt menjalin kontrak dengan Kelvin, sehingga tahu Melvina dan Kloto. Mereka pun saling mengobrol dalam hati. Ringkas cerita, Kelvin bertemu dengan sosok pria yang menghadap keluar jendela. Pria itu bernama Leo. Dia adalah Guild Master kota Part yang memiliki skill pemindai di atas skill milik Kelvin, sehingga Leo mengetahui hal yang disembunyikan Kelvin, termasuk statusnya sebagai summoner. Kelvin yang mulai khawatir karena identitasnya terbongkar, di sini dinasehati oleh Geralt bahwa Kelvin butuh menjalin saling percaya terhadap seseorang untuk mendukung keberadaannya. Kelvin pun memancing kasus Castle yang seharusnya dengan skill Leo itu mudah
ditindak sebelum menimbulkan masalah lebih jauh. Leo pun tertawa. Dia kemudian menceritakan latar belakang Castle yang seorang bangsawan. Maka dari itu, Guild tidak bisa meringkusnya tanpa bukti kuat. Leo menawarkan kerjasama dengan Kelvin. Dia akan jadi tameng kebebasan dan merahasiakan status Kelvin sebagai summoner. Dengan imbalan, Kelvin harus membantu permasalahan Guild Kota Pat. Leo ternyata menyadari bahwa Kelvin seorang reinkarnator. Leo berkata bahwa dulu juga pernah ada manusia dari dunia lain yang diundang menjadi pahlawan di Kekaisaran Tiramis untuk menghadapi Raja Iblis. Kelvin pun akhirnya setuju. Ia pun pulang dan mendapat sambutan hangat dari Kreia, pemilik penginapan, atas pencapaiannya. Kelvin kemudian berpikir untuk membeli budak untuk dijadikan anggota partinya dan menambah kekuatan tempur, sehingga Kelvin mendatangi gang pedagang budak. Ketika itu, Kelvin melihat seorang pria yang hendak membeli elf tempo hari. Pria itu nampak terbakar. Menurut penjualnya, elf itu dikutuk sehingga setiap apapun yang menyentuhnya akan terbakar. Kelvin berdiskusi dengan Melvina tentang skill yang dapat menghapus kutukan, dan segera setelah mendapatkan jawaban, Kelvin pun pergi. Ternyata Kelvin melatih skill putih pemurnian ke level tertentu. Setelah dirasa cukup, Kelvin kembali menuju gang untuk membeli budak itu. Di sini si penjual sudah melarang Kelvin, namun Kelvin memberinya uang dan membawa budak itu yang ternyata bernama Evil. Evil pun menjelaskan kondisinya yang terkena kutukan sejak kecil. Dia takut melukai orang lain. Kemudian Kelvin menggunakan skillnya untuk melepas kutukan Evil. Ternyata usaha Kelvin berhasil. Kini Evil tidak lagi membakar orang yang menyentuh atau disentuhnya. Hal ini membuat Evil terharu dan sangat berterima kasih pada Kelvin sebagai tuan barunya. Evil berjanji akan mengabdikan diri seumur hidupnya untuk Kelvin. Mereka pun pergi ke penginapan. Kelvin meminta Kreia memberi Evil pakaian dan jatah makan tambahan. Namun Kreia nampak sedikit marah karena membiarkan gadis seperti Evil berbaju lusuh. Kreia pun mengajak Evil memilih pakaian dulu. Evil sedikit enggan karena masa lalunya yang banyak membakar orang saat bersentuhan. Namun setelah mencoba menyentuh Kreia, nampaknya tidak terjadi apapun. Disinilah Evil senang dan Kreia pun membawanya untuk ganti baju. Dengan perut kosong, Kelvin terkejut ketika Kreia datang memanggil Evil yang muncul mengenakan pakaian maid. Kelvin pun memuji penampilan Evil yang membuatnya sangat senang. Setelah makan, Kelvin berpikir segalanya telah berjalan lancar. Namun saat ia hendak memesan kamar tambahan untuk Evil, Kreia berkata bahwa penginapannya tidak lagi memiliki kamar kosong, sehingga Evil tidur sekamar dengan Kelvin. Hal itu membuat Kelvin tidak bisa tidur, terutama saat melihat penampilan Evil yang tengah tertidur, dan membuatnya terus terjaga semalaman. Kelvin dan Evil pun melatih kerjasama dengan menjalankan banyak misi dari Guild. Ini membuat mereka menjadi populer, dan dengan cepat Kelvin dan Evil naik ke rank B. Kemudian suatu hari Angie mengajak Kelvin dan Evil untuk mengunjungi sebuah toko kue. Hal ini membuat Evil berusaha berdandan tak biasa, dan mereka berdua pun berjalan di kota hingga membuat masyarakat sekitar membicarakan mereka. Hal ini membuat Kelvin tersipu malu. Tak disangka saat di toko kue, tiba-tiba datang Pangeran Tryzen dan beberapa pengawalnya yang mengusik mereka. Tujuan pangeran itu mencari Kelvin yang kepopulerannya sebagai petualang rank A telah menyebar ke berbagai wilayah kerajaan. Kelvin nampaknya kesal dan menghajar pangeran itu beserta pengawalnya, lalu menegaskan bahwa Kelvin menolak tawaran pangeran tersebut mentah-mentah. Di sisi lain, Melvina sedang pergi ke katedral Tiramis meninggalkan party Kelvin. Ternyata Melvina menemui bawahannya dan memberi perintah untuk mengirim para pahlawan ke barat. Ketika malam, Evil nampak gelisah ketika dia berusaha menyatakan perasaan sukanya terhadap Kelvin. Meski demikian,
Kelvin sebenarnya hendak membalas perasaan Evil tersebut, namun ketika melihat kalung budak di leher Evil, dia menahan diri dan hanya mengira kemungkinan itu pengaruh perbudakan. Apalagi status Kelvin sudah meningkat pesat, jelas mempengaruhi skillnya juga. Kelvin pun memutuskan membeli rumah agar dapat tidur di kamar yang berbeda dengan Evil. Tak lama Melvina kembali dan memberitahu Kelvin dan lainnya tentang informasi para pahlawan yang dipanggil oleh kerajaan Tiramis. Pahlawan itu berjumlah 4 orang dan berasal dari Jepang juga seperti Kelvin. Melvina pun menunjukkan statistik mereka yang jauh tertinggal sebagai parti pahlawan. Kelvin dan partinya menyayangkan hal itu. Pada hari berikutnya, nampak Guildmaster yaitu Leo memanggil Kelvin dan memberitahukan kemunculan iblis di dungeon. Di sini tersirat Leo meminta Kelvin untuk menanganinya, dan sebagai gantinya Leo akan membantu Kelvin mengenai kasus pemukulan Pangeran Tryson yang bisa saja menjadi penyebab konflik diplomat. Mendengar hal itu, Kelvin terpaksa memenuhi permintaan Leo memburu iblis tersebut. Saat sampai di lokasi dan party Kelvin masuk, mereka melihat seorang gadis yang terikat. Gadis ini bernama Sarah. Lalu muncul Archdemon bernama Victor yang mengaku dia adalah penjaga Sarah. Victor berkata bahwa Sarah adalah putri dari Raja Iblis Gustav. Victor menyatakan bahwa dia adalah iblis yang terperangkap, sehingga ia berambisi untuk memakan manusia agar dirinya bisa mempelajari skill segel yang tujuannya untuk melepaskan segel Sarah yang dipasang oleh Gustav. Setelah Sarah bebas, dia berencana memakannya dan menjadi Raja Iblis berikutnya. Melihat situasi itu, wajah mengerikan Kelvin bangkit. Melvina dan Geralt memberitahu Evil bahwa Kelvin punya kebiasaan buruk saat bertemu lawan yang kuat, dimana ia akan semakin menggila dan bersemangat untuk mengalahkan lawannya. Mereka menyebut kelakuan Kelvin ini sebagai maniak petarung. Akhirnya Victor pun mulai menyerang. Kelvin bekerja sama dengan partinya, membuat pertarungan berjalan sengit. Di sini Kloto berperan aktif dalam pertarungan, dimana ia berhasil menghambat Victor dengan melemahkan dan menguras energi Victor. Usaha Kloto kemudian dilanjutkan oleh Evil yang ahli memanah dan berhasil menghancurkan salah satu lengan Victor. Disusul Geralt mengayunkan pedangnya. Serangan demi serangan mengenai Victor hingga membuatnya berubah ke dalam bentuk iblis sepenuhnya. Hal ini membuat Kelvin mengeluarkan skill barunya hingga Victor tidak punya kesempatan menang. Sebelum Victor lenyap dan gua itu mengalami keruntuhan, Victor mengatakan bahwa Sarah ingin selalu melihat dunia luar. Ternyata Victor ini sosok yang Gustav tugaskan untuk menjaga dan melatih Sarah sejak kecil. Sebelum Gustav dikalahkan oleh para pahlawan, Gustav mengucapkan sebuah mantra yang menyegel Sarah, di mana mantra penyegelan itu hanya dapat dilepas oleh manusia. Sejak saat itulah Victor menjaga Sarah, dan sebagai permintaan terakhirnya, Victor meminta Kelvin untuk menjaga Sarah dengan menjadikannya agar Sarah yang selama ini terkurung dapat bebas melihat dunia luar. Sebenarnya Kelvin juga tertarik untuk menjalin kontrak dengan Victor untuk menambah kekuatan tempurnya. Namun sangat disayangkan kondisi Victor yang tidak tertolong, sehingga Kelvin setuju dan berjanji dengan Victor akan membebaskan Sarah dan menjaganya sebagai party. Kelvin juga tak lupa melaporkan hasil pertarungannya kepada Leo, sehingga Kelvin kemudian dipromosikan menjadi petualang rank A karena berhasil mengalahkan Archdemon. Kemudian Anji menggelar perayaan atas pencapaian Kelvin. Di tengah malam, Kelvin melihat Sarah yang tengah duduk sendiri lalu mendatanginya. Nampaknya Sarah masih bersedih atas kepergian Victor yang selalu merawatnya sejak kecil. Mereka telah berjanji melihat dunia luar bersama, namun hal itu belum sempat mereka lakukan. Sarah bahkan terkejut. Victor memberikan hadiah terakhir untuknya, yaitu berupa item sihir yang bisa menyembunyikan aura dan wujud iblisnya. Kini Sarah nampak seperti manusia umumnya. Sarah pun resmi bergabung dalam
dalam party Kelvin. Setelah pertarungan itu, banyak skill baru yang Kelvin peroleh. Anggota partinya pun mengalami hal yang sama. Mereka pun membuat persenjataan diri yang sesuai dengan status sekarang. Sarah dan Geralt juga dapat senjata baru yang dibuatkan oleh Kelvin, di mana Kelvin kini punya skill penempa. Merasa lelah dan lapar seketika, Kelvin nampak ingin makan nasi layaknya nasi di Jepang. Namun di sana tidak seorang pun mengetahui makanan yang bernama nasi tersebut. Mereka kemudian bertualang menuju kerajaan Torage yang terkenal dengan ibu kota pesisirnya. Tujuan Kelvin pergi ke kota Torage adalah untuk memenuhi janjinya pada Victor, yaitu membawa Sarah melihat dunia luar. Selain itu, Kelvin juga mendengar terdapat tanaman yang serupa dengan nasi di kota itu. Nampaknya Sarah bersemangat dan dia terlihat senang. Sedangkan Melvina diketahui pergi dari party Kelvin untuk mendapatkan avatar sementara agar dapat dipanggil oleh Kelvin. Secara fisik, avatar Melvina akan memiliki rupa yang sama dengan perwujudan Dewi Melvina. Lantaran itu, Melvina menggoda Kelvin supaya dirinya bersiap jatuh cinta lagi di pandangan pertama nanti. Mendengar cerita Kelvin, Geralt paham kenapa Melvina begitu terburu-buru mendapatkan avatar, yang tidak lain karena rasa cemburu Melvina pada Kelvin yang kini memiliki dua gadis cantik di partinya. Saat di tengah perjalanan, Kelvin merasa diawasi. Ternyata benar, muncul sekelompok orang dipimpin seorang wanita yang mengaku sebagai bandit Black Queen yang terkenal di kawasan tersebut. Mereka berencana menangkap Evil dan Sarah untuk dijual. Namun Kelvin menganalisa para bandit itu dengan skillnya. Ternyata para bandit itu terlalu lemah untuknya sehingga menyuruh Sarah mengalahkan mereka. Dengan tangan kosong mereka dihajar oleh Sarah lalu diringkus. Kemudian Kelvin menginterogasi mereka. Dan saat mendengar kemampuan pimpinan bandit Black Queen punya level 70, Kelvin mulai bersemangat untuk bertarung. Mereka pun menyerahkan para bandit ke Guild Torage serta melaporkan informasi yang mereka dapat sebelumnya mengenai pimpinan Black Queen yang diduga awalnya seorang petualang rank atas dari kerajaan Tyson bernama Kristoff. Ternyata Black Queen ini menjalankan perdagangan manusia dan budak ilegal yang beroperasi dengan penculikan, sehingga banyak gadis-gadis hilang di kota Torage. Akan tetapi, jika melakukan penangkapan pada Kristoff, kemungkinan besar bisa menyebabkan peperangan antara Torage dengan Tyson. Karena urusan diplomatik, Kelvin menyayangkan tidak bisa sembarang bertarung dengan Kristoff. Detik itu, Sarah mendeteksi kedatangan orang kuat dan ternyata itu adalah party pahlawan yang memasuki kota Torage. Kelvin pun punya ide dan meminta bantuan Guild Master Torage supaya para pahlawan diminta membasmi bandit Black Queen. Dengan catatan, Kelvin dan partinya masuk terlebih dahulu ke markas Black Queen, membebaskan para tawanan dan menghajar Kristoff beserta bawahannya. Barulah para pahlawan memasuki markas Black Queen dan nyatanya parti pahlawan tidak menemukan satu musuh pun saat sampai ke markas Black Queen. Mereka hanya melihat Kloto dan berusaha menyerangnya, namun dihentikan oleh gadis kecil yang merupakan salah satu tawanan di sana. Ibu gadis itu menyatakan bahwa mereka telah diselamatkan oleh parti sebuah petualang, lalu meminta para pahlawan membantu petualang tersebut yang sudah berada di garis depan. Parti pahlawan yang dipimpin Toya bergegas menyusul dan menemukan para bandit sudah terkapar. Namun mereka bertemu parti Kelvin dan mengira mereka itu kelompoknya Kristoff. Sebenarnya Kelvin sengaja berpura-pura sebagai Kristoff dengan tujuan supaya bisa bertarung melawan pahlawan. Parti pahlawan berasal dari kerajaan Tiramis, yaitu Toya, Setsuda, Nana, dan Miyabi. Kelvin langsung menantang mereka untuk bertarung, bukan satu lawan satu, melainkan parti pahlawan melawan Kelvin seorang diri. Di sini Geralt, Evil, dan Sarah disuruh
hanya menonton saja. Kelvin menyebutkan bahwa yang kalah harus mematuhi perintah pihak yang menang. Di saat itu, Evil mengkhawatirkan Kelvin, namun Kelvin berkata bahwa kali ini ia akan menggunakan item baru yang ia buat, yaitu sarung tangan penyerap skill. Kelvin bisa mengcopy skill orang lain dengan sarung tangan itu. Selain itu, Kelvin meminjam salah satu kemampuan Sarah, yaitu Martial Combat, sehingga kini Kelvin bisa bertarung jarak dekat. Diketahui para pahlawan memiliki skill spirit, sedangkan Kelvin tidak. Meski begitu, serangan para pahlawan tidak dapat menggores Kelvin sedikit pun. Kelvin pun membalas dan menyerang party pahlawan satu demi satu. Miyabi mengaktifkan skill parallel processingnya dan melihat partinya terhempas. Hal ini membuat Toya murka. Selain itu, Toya teringat bahwa tujuan mereka dipanggil adalah untuk melawan Raja Iblis, sehingga ia melanjutkan pertarungan satu lawan satu dengan Kelvin hingga akhirnya Setsuna menampar Toya sambil berteriak, "Jangan bertindak egois." Mereka sampai di dunia itu bersama dan diutus menjadi pahlawan bersama. Namun Toya selalu bersikeras untuk mempertaruhkan dirinya sendiri dan mengabaikan rekan satu timnya. Setelah itu Toya menyadari kesalahannya. Dia hanya bersikap layaknya pelindung untuk partinya. Toya pun meminta maaf pada rekan-rekannya lalu mulai bertarung bersama dengan partinya itu. Setelah menunggu beberapa saat, Kelvin kembali berbicara, mengkritik serta memberi saran mengenai teknik bertarung parti pahlawan. Merasa diremehkan, para pahlawan mulai menyerang dengan kekuatan penuh mereka, bahkan menerapkan saran yang diucapkan Kelvin hingga memojokkan Kelvin. Sebagai maniak petarung, Kelvin benar-benar senang saat terdesak dan terjebak. Kelvin pun mensummon golem miliknya untuk bertahan selama 30 detik supaya Kelvin membuat sihir baru menggunakan kemampuan parallel processing milik Miyabi yang tadi diserapnya saat serangan pertama. Para pahlawan pun menyadari rencana Kelvin sehingga mereka menyerang untuk mengakhiri pertarungan. Namun ketika mereka berhasil mengatasi golem milik Kelvin, saat itu juga Kelvin telah lepas dari teknik pamungkas pahlawan dan kini Kelvin pun berhasil mengalahkan mereka satu demi satu. Saat sadar, Toya secara samar-samar mendengar suara anak kecil bercerita dengan seorang yang suaranya dia kenal. Begitu terbangun sepenuhnya, ia melihat Kelvin sedang memangku gadis kecil tawanan yang ia temui bersama Kloto. Kelvin kemudian memperkenalkan dirinya sebagai petualang rank A dan anak kecil itu juga menjelaskan bahwa Kelvin itu petualang yang menyelamatkan para tawanan. Mendengar hal itu, Toya sadar bahwa Kelvin melawan mereka hanya untuk mengukur kemampuan para pahlawan, membantu mereka berkembang. Kemudian mereka berterima kasih pada Kelvin. Kelvin kemudian mengingatkan pada para pahlawan aturan pertarungan sebelumnya, di mana yang kalah harus memenuhi perintah yang menang. Saat itu juga para pahlawan disuruh melepas pakaian mereka untuk pergi ke sebuah gua. Ternyata tujuannya adalah melawan monster gurita. Selain itu, Kelvin menyuruh parti pahlawan menggantikan parti Kelvin melaporkan kasus bandit itu dimanipulasi telah diselesaikan oleh parti pahlawan. Pada akhirnya, Guild pun berhasil menyelesaikan kasus bandit tersebut tanpa adanya perang diplomat. Setelah itu, nampak Sarah memandang lautan, di mana itu salah satu janjinya bersama Victor. Di sisi lain, mengetahui skill para pahlawan membuat Kelvin melatih mereka tanpa alasan khusus. Selain karena mereka sama-sama berasal dari Jepang, Kelvin nampaknya tidak mau repot dengan urusan pahlawan di dunia tersebut. Namun Sarah mengira Kelvin melatih parti pahlawan demi alasan agar suatu saat ketika mereka telah kuat, Kelvin dapat bertarung dengan mereka lagi. Kelvin nampaknya tidak memikirkan alasan itu. Mendengar pernyataan Sarah, Kelvin bersemangat dan melatih
party pahlawan lebih sadis. Setelah berhasil mengalahkan monster gurita dan menyantap makan siang, tiba-tiba muncul Evil Dragon. Di sini Kelvin bertanya pada Toya, keputusan apa yang Toya ambil dalam situasi terdesak dan tidak mungkin menang melawan musuh kuat setingkat rank S seperti monster Evil Dragon yang kini di hadapan mereka. Di sini Toya menjawab bahwa dengan kemampuannya yang sekarang, partinya akan mundur. Meski banyak rakyat yang akan dikorbankan, dia prioritaskan keselamatan partinya. Meski disalahkan oleh banyak pihak, dia lebih memilih untuk terus meningkatkan kemampuannya dan kembali melawan saat parti pahlawan sudah lebih kuat. Mendengar jawaban Toya, Kelvin pergi dengan wajah tersenyum membantu partinya melawan Evil Dragon. Setelahnya para pahlawan pamit untuk pergi melanjutkan perjalanan ke barat menggunakan kapal layar. Disinilah Kelvin memberi item khusus berupa kalung buatannya sendiri kepada para pahlawan sebagai hadiah. Sebenarnya kalung hadiah itu punya efek meningkatkan atribut dan efek rahasia yang tidak Kelvin katakan. Setelah kepergian parti pahlawan, tiba-tiba datang berita bahwa parti Kelvin diundang oleh kerajaan Torech. Mereka semakin dekat dengan tujuan awal pergi ke kota Torech, yaitu mendapatkan nasi. Sesampainya di istana Torech, Kelvin terkejut karena bangunan istananya sama persis dengan istana Jepang. Geralt berkata bahwa raja pertama Torech merupakan orang dari dunia lain. Bahkan saat masuk ke ruangan, mereka menemukan tatami khas Jepang yang mengharuskan melepas alas kaki. Mereka kemudian disambut oleh Raja Torech. Ternyata saat ini kerajaan Torech dipimpin seorang ratu bernama Fujiwara Tsubaki. Ratu memuji tindakan dan rencana parti Kelvin menumpas Black Queen. Sebagai imbalannya, kerajaan akan mengabulkan satu permintaan Kelvin selama masih dalam kuasa mereka. Ternyata Kelvin hanya meminta biji-bijian Torech. Kelvin berkata bahwa hadiah berupa makanan lebih membahagiakan bagi mereka, dan hal ini mengejutkan bagi Ratu. Ratu pun berjanji akan mengirimkan biji-bijian Torech kapanpun parti Kelvin menginginkannya. Lalu Ratu menjamu mereka dengan makanan kerajaan. Hal ini mengejutkan Kelvin karena jamuan kerajaan berisi makanan khas Jepang semua. Tentu saja ada menu nasi. Beberapa hari mereka pun tinggal di kota Torech. Ternyata Evil sudah mahir memasak masakan Jepang, bahkan membuat Ratu sangat menyukai masakan Evil sehingga sering mampir untuk makan bersama dengan Kelvin. Ratu juga menawarkan segala hal termasuk tahtanya agar Evil bisa tinggal di Torech selamanya. Namun hal ini ditolak oleh Kelvin dengan alasan Kelvin ingin bebas. Ratu pun mengerti akan hal itu. Parti Kelvin pun pamit pulang. Disinilah Ratu mengizinkan parti Kelvin untuk menggunakan portal. Syarat penggunaan portal ini harus ada persetujuan dari kedua penjaga pintu. Dan ternyata pada kartu milik parti Kelvin sudah ada stempel sihir dari Leo yang merupakan tanda izin. Hal ini tidak diketahui Kelvin. Dalam sekejap mereka pun sampai di kota Path. Kabar Kelvin yang diminta kerajaan Torech menetap telah menyebar di Path, bahkan menjadi perbincangan hangat karena gosipan Anji. Setelah itu Kelvin libur dari Maisie. Kelvin berkata bahwa libur hari itu digunakan untuk membeli rumah. Setibanya di rumah baru, dengan semangat parti Kelvin memilih kamar. Evil minta izin untuk menempati kamar di sebelah kamar Kelvin. Setelahnya Evil mengecek dapur. Kloto sendiri meminta di halaman rumah yang terbilang luas. Kelvin pun membiarkannya dan meminta Kloto sekaligus sebagai penjaga. Sedangkan Geralt tertarik dengan ruangan bawah tanah. Dia pun mengeceknya. Kelvin nampak senang karena rumah yang dibeli memiliki tempat berendam. Tak lama Ellie dan Luca datang. Mereka adalah tawanan yang pernah ditemui di kota Torech. Ternyata Ellie dan Luca ini secara cepat mengajukan diri menjadi pelayan di rumah tersebut saat Kelvin mencari pelayan. Setelah Kelvin berendam dan kembali ke kamar lalu berbaring,
dia merasakan Melvina telah kembali. Disinilah Melvina berkata bahwa avatarnya telah selesai. Kelvin pun mensummon Melvina, dan Melvina muncul berparas layaknya dewi cantik hingga mampu membuat Phil terpesona. Kelvin terdiam beberapa saat. Setelahnya nampak di ruang makan. Semua nampak berkumpul. Di sini Melvina memuji masakan Evil. Seisi ruangan itu terkecuali Kelvin tidak mengenali Melvina. Melvina pun memperkenalkan diri lagi pada semuanya dan meminta semuanya untuk manggilnya Mel. Tidak lupa ia memperkenalkan diri sebagai tunangan Kelvin. Karena keberhasilan Kelvin mensummon Melvina, Melvina pun memberi hadiah berupa jenis skill spirit seperti yang dimiliki party pahlawan yang dinamai Class of Reduration. Efeknya, pertama, dalam sebulan sekali Kelvin akan kebal dari serangan apapun dan terhindar dari kecelakaan apapun. Kedua, kemampuan untuk memanggil pahlawan. Kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Setelah makan, Melvina dan Sarah berlatih bersama, ditonton oleh Geralt. Sementara Kelvin memikirkan kemampuan summon hero yang kini ia miliki. Ternyata Kelvin sedang galau. Dia bingung apabila dia memanggil seseorang dari dunia lain. Dia khawatir pemanggilan itu akan memaksa orang tersebut berpisah dengan kehidupan lamanya. Di saat itu, Melvina menjelaskan bahwa jenis summon hero ada dua. Pertama, teleportasi, jenis pemanggilan langsung. Kedua, reinkarnasi, sama seperti Kelvin, pemanggilan jiwa yang telah tiada di dunia asalnya. Melvina menyarankan untuk melakukan pemanggilan reinkarnasi sesuai keinginan Kelvin saja. Setelah mendengar penjelasan itu, Kelvin mengumpulkan anggota partinya. Ternyata Kelvin akan mensummon jiwa manusia yang sudah mati, terlepas dari dunia lama dan kehidupan sebelumnya. Dia pun berdiskusi tentang orang yang akan ia panggil. Setelah keputusan diperoleh, Kelvin pun membuat lingkaran sihir dan memulai summon hero melalui reinkarnasi. Setelah mantra sihir berhasil, muncul sosok yang dipanggilnya tiba di hadapan mereka. Pahlawan yang dipanggil masih berwujud gadis kecil. Ia nampak menangis begitu tersadar berada di situ. Namun karena kelelahan, ia pingsan. Disusul Kelvin yang juga kehabisan MP. Saat sadar, gadis itu senang karena ia telah terbebas dari dunia dan kehidupan lamanya. Ternyata kehidupannya dulu, dia adalah gadis yang mengidap penyakit kronis, tidak bisa keluar dari rumah, selalu terbaring di rumah sakit. Maka dari itu, setelah sadar, ia berlari keluar dan merasakan bagaimana rasanya berlari dan berbaring di atas rumput yang sebelumnya sama sekali tidak bisa ia lakukan. Oleh sebab itu, dia merasakan bahagia. Kelvin pun datang dan berniat meminta maaf karena telah memanggilnya. Namun ternyata gadis itu sangat bersyukur dan berterima kasih telah dipanggil ke dunia tersebut. Bahkan berniat membalas budi pada Kelvin. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Rio. Lalu Kelvin menjelaskan bahwa manusia berambut hitam di dunia itu sangat jarang. Maka dari itu, Kelvin mengangkat Rio sebagai adiknya. Rio menerimanya dengan gembira. Rio pun memanggil Kelvin dengan sebutan kakak. Kelvin merasa nama Rio mirip dengan seseorang yang menyebalkan, sehingga Rio pun berpikir dan memilih nama baru, yaitu Rion. Keesokannya, mereka semua pergi ke hutan untuk meningkatkan level mereka melalui kemampuan berbagi XP. Mereka semua mengalami level up. Ternyata yang bertarung hanyalah Kloto dan Geralt, sedangkan yang lainnya bersantai di dekat pintu masuk hutan. Tiba-tiba mereka merasakan kedatangan monster. Ternyata itu adalah Shadow Wolf. Di sini Kelvin menjinakkan monster itu dan memberinya kepada Rion. Tak lama kelompok petualang lain dipimpin oleh Urt datang untuk melakukan ujian petualang rank B. Party yang dipimpin oleh Ut merasa iri dengan Kelvin yang dikelilingi oleh wanita cantik, bahkan seorang adik perempuan yang manis. Tidak seperti partinya yang hanya terdiri dari laki-laki, bahkan salah satunya sudah menikah. Kemudian Ut pamit untuk masuk ke hutan. Detik berikutnya,
Geralt dan Kloto kembali dari hutan. Ternyata mereka mendengar kedatangan Ud. Kelvin sendiri merasa tidak enak karena ternyata seluruh monster di hutan itu telah habis dibantai oleh partinya. Bahkan melalui skill deteksi milik Evil, saat ini tidak ada satu monster pun di hutan itu. Hal ini membuat Kelvin merasa tidak enak sehingga dia mendatangi Guild dan meminta maaf karena partinya telah membantai habis monster di hutan. Akibatnya, party Ud tidak bisa melakukan ujian rang B. Ud pun tidak mempermasalahkan. Namun di sini Kelvin mendapat informasi baru terkait kompetisi rang S dan ujian rang S untuk dirinya. Kelvin baru mengetahui desas-desus info itu dan merasa kesal karena Leo sebagai guild master sering berbuat seenaknya. Scene berganti di rumah Kelvin. Nampak Rion memberi nama Alex pada Shadow Wolf pemberian Kelvin. Keseharian mereka diisi dengan latihan rutin bersama dan menjadikan Alex sebagai partner bertarungnya. Suatu malam, party Kelvin merasakan kedatangan tamu tak diundang. Sekelompok orang mengintai rumahnya. Di sini Sarah ditugaskan berjaga di depan kamar Ellie dan Luca, sedangkan Kelvin meminjam skill Evil lalu menganalisa para pengintai. Mereka berjumlah 14 orang, sudah tersebar di sekeliling rumah. Kelvin pun menyuruh Rion dan Alex untuk bertarung melawan para penyusup itu sebagai bentuk latihan dan tidak boleh membunuh mereka. Rion pun menyanggupi dengan semangat. Nyatanya Rion berhasil mengalahkan semua lawannya bersama Alex. Kemudian Kelvin menyuruh Kloto untuk mengobati para penyusup yang terluka, lalu menyerahkan mereka semua ke pihak berwenang. Di sisi lain, nampak di kerajaan Treason, Kaisar terlihat kecewa dengan kinerja kerajaan Treason, terutama jika harus ditetapkan dengan rival kerajaan lainnya seperti kerajaan Gaon dan kerajaan Tiramis. Ketika dua kerajaan itu sedang bersiap untuk membentuk aliansi, di kerajaan Treason diadakan rapat meja bundar antara kaisar, putri, pangeran, dan para jenderal. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya yang akan menguntungkan kerajaan Treason. Salah satu jenderal yang bernama Tristan mengusulkan untuk memulai peperangan ketika kerajaan lain telah beraliansi dan bersatu. Dengan begitu mereka bisa menundukkan semua kerajaan di bawah kekuasaan Treason dengan sekali serang. Opini ini didukung oleh Pangeran Asgard, berbeda dengan kakaknya yaitu Putri Stora yang menolak adanya peperangan dengan alasan keadaan rakyat mereka sudah terbilang damai. Bila memulai perang maka berakibat fatal di berbagai bidang. Pada akhirnya keputusan mereka masih berimbang dan untuk menetapkan hasilnya mereka menunggu satu suara lagi dari seorang jenderal yang tidak hadir dalam rapat, yaitu Jenderal Clive. Scene berganti, seorang diutus untuk menemui Jenderal Clive. Sepanjang lorong kastil kediaman Clive dijaga oleh prajurit wanita, dan ketika masuk ke dalam ruang jenderal terdapat banyak wanita bertebaran di seluruh sudut kamar dengan penerangan remang-remang dan aroma menyengat. Saat itu jenderal bangun dari sofanya. Scene berganti di kota Pat. Diketahui 14 orang yang menyusup ke rumah Kelvin merupakan assassin dari kerajaan Treason, dan pihak Treason selalu menyangkal jika dikaitkan dengan kelompok sejenis itu, termasuk kelompok bandit Black Queen. Selain itu, perbatasan Treason nampak melakukan berbagai pergerakan, kemungkinan disebabkan oleh perubahan politik internal, dan diprediksi perang akan segera terjadi. Setelah penjelasan itu, Leo memberikan Kelvin misi yang merupakan permintaan langsung dari Raja Lionheart dari kerajaan Gaon, di mana misi kali ini termasuk ujian rang S. Kelvin dan partinya pun pergi menuju hutan wilayah barat kerajaan Gaon dengan tujuan desa Elf. Evil merasa tidak asing selama perjalanan, mungkin karena Evil itu setengah elf. Melvina pun menjelaskan seharusnya bangsa elf berada di benua barat, namun karena suatu alasan 10 tahun silam para elf pindah ke benua timur dan mendapat perlindungan dari Leonard selaku raja di kerajaan
gaun. Sebelum sampai di tujuan, sebuah anak panah mendarat tepat di jalur kereta kuda mereka. Ternyata para elf. Kelvin pun menunjukkan surat dari Raja Gaun. Lalu Neras selaku kepala desa elf muncul menyambut party Kelvin. Neras sempat terkejut mengira Evil sebagai Rumel, kemudian menceritakan alasannya serta mengapa elf pindah dari benua barat ke timur atas permintaan Kelvin. Ternyata kejadian 20 tahun silam, desa elf damai. Suatu hari Raja Naga Api menyerang desa mencari seorang elf yang mengkhianatinya. Separuh penduduk elf tewas terbunuh. Untuk menghentikan bencana itu, seorang elf bernama Rumil menawarkan diri kepada Raja Naga Api sebagai pelampiasan amarah dengan syarat tidak mengusik elf lainnya. Raja Naga Api nampaknya tertarik dan menjadikan Rumil istrinya, lalu pergi meninggalkan desa elf. Beberapa tahun desa itu aman. Namun suatu hari Rumil ditemukan tewas di kedalaman hutan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Kematian Rumil tidak ada jaminan Raja Naga Api tidak menyerang desa mereka lagi, sehingga mereka berinisiatif untuk melindungi diri dengan cara pindah ke benua timur. Maka disimpulkan bahwa Rumil ini ibunya Evil. Melvina sendiri menjelaskan bahwa Evil itu setengah elf. Itu artinya dia adalah hasil hubungan elf dan manusia. Jadi sudah dipastikan Evil bukanlah keturunan Raja Naga Api. Evil hanya terkena kutukannya saja. Kemudian berlanjut ke misi Kelvin, di mana Raja Lionheart dalam suratnya menjabarkan kemunculan monster rank S yang menculik para elf beberapa kali. Meskipun di pinggiran hutan telah banyak terpasang penghalang dengan efek pengganggu persepsi arah, namun faktanya penghalang itu masih bisa dilewati dengan mudah. Kelvin dan partinya bersemangat untuk melindungi desa. Atas persetujuan Neras, Kelvin pun membuat siasat dan merubah sekeliling desa menjadi benteng untuk bertahan. Ringkas cerita, kelompok tentara Tristan yang membawa monster yang telah dijinakkan menggunakan item berupa kalung yang didapat dari Jenderal Tristan mendekati desa elf. Namun di tengah perjalanan, dari jarak jauh Evil menumbangkan mereka satu persatu, disusul dengan serangan langsung oleh Sarah, Melvina, Rion, dan Alex yang berjaga di depan benteng. Sedangkan Kelvin dan Evil mengawasi pergerakan mereka dari lokasi tinggi. Di sekitar benteng terdapat parit dengan air yang dimanipulasi oleh Melvina sebagai pertahanan pertama desa dari serangan apapun. Laporan pun sampai ke seorang komandan pasukan Tristan. Saat mereka akan bergerak, Melvina, Rion, dan Alex telah sampai di hadapan mereka. Komandan pasukan langsung memanggil monster golem dengan sebuah trompet. Kekuatan utama mereka pun muncul. Melvina menyuruh Rion dan Alex untuk mengalahkan golem raksasa itu, dan Melvina berkata akan mengakui Rion dan Alex bisa berperang sendiri apabila Rion dan Alex berhasil. Nampaknya Rion senang menerima hal itu karena percaya akan hasil latihannya selama ini dan tidak ingin menjadi beban partinya. Serangan pertama Rion dan Alex tidak mempan, bahkan pedang Rion patah. Namun Rion bangkit dan mengeluarkan pedang ganda miliknya yang dibuatkan oleh Kelvin. Bahkan Alex juga membawa senjata serupa. Dengan itu Rion dan Alex berhasil menyerang monster golem hingga terjatuh. Namun monster golem bangkit dengan wujud aslinya yang diselimuti api. Meski begitu Rion tidak gentar karena api monster itu masih kalah dengan api milik Evil yang menurut Rion lebih menakutkan. Rion dan Alex pun menyerang sekali lagi dan serangan itu berhasil mengalahkan monster tersebut. Di sisi lain, Kelvin dan Evil merasa senang dengan keberhasilan Rion. Namun tiba-tiba serangan kilat mengarah kepada mereka. Untungnya Kelvin sempat menangkisnya. Setelah itu terlihat seorang jenderal yang memperkenalkan diri bernama Clive muncul di hadapan Kelvin dan Evil. Clive merasa tertarik dengan Evil dan menggunakan skill mata pemikat terhadap Evil. Namun Kelvin yang menyadari langsung menggagalkan hal itu, lalu berkata
jangan pernah mengganggu Evilku. Clive pun mengenali Sa Kelvin dan berkata, kau seorang reinkarnasi ya. Kelvin pun menyuruh Evil untuk mundur, sembari langsung menyerang Clive. Sayangnya serangan itu ditahan karena Clive punya barrier angin spiral yang tahan dengan serangan sihir maupun fisik dan benda apapun yang menyentuhnya. Hal ini membuat Kelvin sedikit kesulitan. Ketika Clive meminta Kelvin untuk menyerah, tadi sangka Evil menyerangnya menggunakan atribut sihir yang membuat barrier milik Clive dapat ditembus. Di saat itulah Kelvin mengeluarkan golem guardian. Kemudian para golem pun bertarung dengan bawahan Clive, sedangkan Kelvin dan Clive saling atur kekuatan sambil terbang dengan kecepatan dan serangan yang sangat cepat. Melihat serangan Kelvin yang sangat kuat, Clive pun menawarkan agar dia menjadi rekannya. Jelas Kelvin menolak. Clive pun menyerang dengan membabi buta dan tidak peduli serangannya mengenai rekan atau lawan. Skill yang bernama Helix Warrior dilepaskan. Kelvin menahannya dengan Vortex dan mereka pun saling beradu kekuatan. Nampaknya Kelvin berhasil menghancurkan Helix Barrier dan melukai Clive. Disinilah Clive semakin menggila sehingga mengaktifkan skill rank S-nya hingga membuat tongkat Kelvin hancur. Kelvin pun menyuruh Kloto untuk mengeluarkan tongkat sihir utamanya yang bernama Caster Black Staff dan langsung menggunakan sihir rank S-nya yang sebenarnya belum Kelvin sempurnakan, alias belum Kelvin kuasai secara penuh. Meski sedikit meleset, Kelvin berhasil membelah sihir Clive dan memotong kedua kaki Clive. Kelvin berniat untuk melancarkan serangan kedua, namun seketika itu Clive malah menghilang dari area jangkauannya. Ternyata Clive diselamatkan oleh jenderal lain yang memperkenalkan diri bernama Tristan. Di sini dia juga mengetahui bahwa Kelvin adalah seorang summoner dan Tristan pun mengaku kalah untuk hari ini. Kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kelvin pun nampak kelelahan. Dia lalu kembali ke desa. Dengan demikian, desa Elf berhasil selamat. Di saat itu, Evil menemui Kelvin yang terkapar lelah. Evil menunjukkan benda peninggalan ibunya, lalu memakainya. Setelah itu anggota party Kelvin berkumpul. Di saat itu datang gadis kecil Elf yang langsung memeluk Kelvin, kemudian menyatakan diri sebagai Raja Gaun yang sejak awal sudah berada di desa Elf menyamar dengan item khusus. Raja Gaun mengatakan bahwa mereka semua lulus ujian dan Kelvin naik pangkat ke rank S. Lalu dijelaskan upacara promosi akan diadakan 4 hari lagi. Ternyata akan ada simulasi pertarungan antar rank S. Tentu saja berita itu membuat Kelvin yang seorang maniak petarung senang karena dapat bertarung dengan orang kuat lainnya. Di sisi lain, nampak Clive terbangun. Tak disangka dia sudah dirantai. Kedua kakinya nampak telah disembuhkan oleh Tristan. Ternyata Tristan menyuruh bawahannya menyiksa Clive dan tidak boleh sampai tewas dengan senjata-senjata sihir yang telah dia siapkan. Tujuannya untuk eksperimen apakah tubuh Clive yang seorang reinkarnator bisa menjadi lebih kuat ataukah senjata Tristan yang menjadi kuat dengan sihir kutukan.